Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu kembali malam ini kami bisa membersamai Bapak Ibu dalam workshop kita transformasi pelajaran dengan Gemini AI. Alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah memasuki hari kedua. Semoga di hari kedua ini kita semakin semangat untuk lebih memahami sumber-sumber informasi yang kekinian yang bisa kita peroleh dan tentunya seperti kata Mbak Rani kemarin itu bisa dipertanggungjawabkan sumber pustakanya. Karena saya senang sekali Mas Andi, eee banyak yang mengatakan bahwa, sumber-sumber informasi dari AI ini kadang sulit diterima oleh, lembaga-lembaga tertentu karena dianggap, apa ya, sebagai bentuk penciplakan atau informasi yang memang dalam bahasa robot seperti itu Mas Andi. Nah, tapi dalam GI ini kita menemukan sesuatu yang beda ya Mas Andi ya, bahwa, kita bisa, menambahkan sumber pustaka yang nantinya akan ditampilkan di Gemini AI ini, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi kegiatan ini adalah hasil kerjasama antara Google, akun belajar IT, tentunya Revo, Google Educator Group, Lubuk Linggau, dan Ogan Ilir, dan tentu saja IGI Kabupaten Lahat dan IGI Kabupaten Oku. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Julia. Sudah Iya, Mas Ibu Andi? Indra. Nah, oke. Halo Mbak Juwai. Ya, panggil saya Bu Juju aja, Ibu. Bu Juju aja, oh. Jujur. Panggilan manja ya Bu Juju ya. Saya jadi ingat saya itu namanya Bu Juwai juga, Bu Juwai Riah. Jadi dia dipanggil Juwai. Kalau ini Bu Juju ya, Bu Ju ya. Oke. Sekelumit mengenai Ibu Juju, beliau adalah guru di SMK 1 Pemulutan. Beliau juga banyak sekali ya segudang prestasi yang sudah dibuat oleh Bijuai seperti Kokapten, Ikan Ilir, kemudian beliau juga WRD LPDP ya untuk C55 nih. S50X Indonesia, Harvard University ya seperti itu ya Bu Juju ya. Kemudian lagi beliau juga sebagai narasumber berbagi praktik baik PMM, fasilitator PB, fasilitator TIK Chromebook, Google Certified Trainer, Leader Google Educator Group, Ogan Ilir, Quizzes Super Trainer 2024, Pandu Digital Kominfo, kemudian lagi apresiasi GTK Kemendikbudristek untuk SMK terinovatif tahun 2023, juga 5 besar Duta Rumah Belajar 2021, Wardah Inspiring Teacher 2020, kemudian Microsoft Certified Educator, serta beliau juga sebagai Ketua Komunitas Belajar untuk Belajar ID Ogan Ilir. Luar biasa kan sekali. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Nah, saya sambil belepotan ini semakin bacanya ini luar biasa ya. Bu Juju, silakan waktu dan tempat. Silakan Bu Juju. Terima kasih banyak Bu Indah. Yang terhormat Bapak Andi Irawan MPD Kedda IKI Lahat beserta yang mewakili Pak Ken dan tim. Terima kasih banyak. Kemudian Pak Kedda, Ketua Daerah IGI Oku, Bapak Semaun Naidu dan tim. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami serta teman-teman. Selamat. Ya, ini yang kedua kali ya Pak Semaun. Iya, dengan kuisis pertama. Quizzes, iya. Ya, ditunggu berikutnya. Oh, tentu Pak. Nih, Google kemarin tertarik kan kerjasama dengan IGI. Itu akan seterusnya berjalan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. By the way, waktu saya berapa lama? Suaranya Pak Andi. Sampai besok. 40 sampai 45 menit. Besok. Saya kira sampai besok. Sampai besok. Semaun ini ketawanya renyah sekali, saya suka. Terima kasih. Iya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, nih kita mau bahas tentang prompt. Tapi saya mau sampaikan dulu ke Bapak Ibu. AI ini akan membunuh akal kalau salah yang memanfaatkan. Bapak Ibu, ini cuma referensi. Kalau Bapak Ibu cek di sosial media itu ada yang jualan prompt untuk membuat modul ajar. Tapi kami tidak akan memberi itu.
Bapak Ibu harus paham konsepnya dulu. Harus tahu konsep, gunakan AI. AI ini cuma asisten. Guru adalah pemimpinnya. Kita mau memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu gunanya. Bukan Gemini ini kami adakan kegiatannya bersama dengan IGI, bukan untuk cuma pengimbasan saja, tapi pemahaman. Ternyata Pak Ken, Pak Semaun, dan teman-teman yang lainnya, banyak guru-guru yang belum tahu tentang Gemini. Banyak sekali yang belum tahu tentang Gemini dan bagaimana cara memanfaatkannya. Nanti kami akan mempraktikkan. Ibu Bapak, jika nanti ada pertanyaan, saya harus entire screen ini. Maka dari itu saya harus lompat dari satu tab ke tab yang lain. Jadi saya minta tolong Pak Febri, ini rekan saya malam ini untuk membantu saya kalau ada teman-teman yang raise hand. Tapi ada waktunya, nanti kami kembalikan dulu ke Bu Indah, baru Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, Bu Bapak ya? Baik, Pak Andi sebagai James Albert ya namanya ya? Ya, tolong nanti kalau Berat. nanti kalau Itu kan ada tukang juga mesin tuh kan itu. ya pokoknya kalau ada yang suaranya masuk tiba-tiba lupa tutup mic, tolong dibantu ya Pak ya. Izinkan saya share screen dahulu teman-teman, teman belajar kami malam ini. Sudah tampil ya. Saya Bu Cucu, nama saya Juweria. Saya ngajar juga, saya guru di SMK Negeri 1 Pemulutan. Saya ngajar di SMK Bisnis Digital, Ibu Bapak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rani, Pak Andi kemarin, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian Bapak Ibu. Namun AI ini menjadi alat yang berguna mengefisienkan waktu Bapak Ibu, Bapak Ibu ada administrasi, jadi Bapak Ibu bisa fokus mengajar, menciptakan anak-anak Bapak Ibu yang lebih berprestasi. Tapi jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu konsepnya. Sama halnya Ibu Bapak ngasih soal matematika, ada ujian. Kemudian si anak ini minta tolong kakaknya yang kuliah di prodi matematika untuk mengerjakannya. Oke, dia benar semua. Tapi ketika diminta kerjakan kembali, dia nggak akan bisa. Saya yakin itu. Nah, kita mau menciptakan anak-anak di mana mereka paham, lalu bermanfaat nanti di dunia kerja. Kalau kami di SMK, oke, saya ajarkan AI, tapi mereka harus tahu konsepnya dulu. Saya tahu kemarin mereka menggunakan AI, itu ada yang versinya dalam bentuk Android dan WA, Bapak Ibu. Saya lihat, yang penting sekarang, oke, kamu tidak apa-apa, karena ini perkembangan zaman dan kita nggak bisa nolak. Tapi harus tahu konsepnya. Apa yang kamu katakan, kamu harus paham. Jadi di luar sana, Bapak Ibu, anak-anak ini bisa bertahan dan nggak buta bahwa di dunia ini ada yang namanya AI. Kemarin sudah jelaskan apa itu Gemini. Saya mau mencontohkan satu akun, ini kemarin tidak sempat dicontohkan ya. Oke, banyak sekali saya buka. Akun guru kami yang belum pernah menggunakan sama sekali Gemini. Kalau suara saya mengecil berarti mic saya pindah nih Pak Febri, kasih tahu saya ya. Siap. Jadi Bapak Ibu untuk mencari Gemini ini Bapak Ibu tinggal ketik saja Gemini AI. Nah, nanti muncul di bagian depan paling atas ada lambang bintang seperti ini. Inilah Gemini tadi Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sesaat. Nah, ini adalah akun yang belum pernah dipakai sama sekali untuk menggunakan Gemini. Oke, saya klik chat dengan Gemini. Use Gemini. Continue. Tampilan Bu Juju, ya, Itu lahiran belum belum jalan ininya slide-nya. itu apa kata saya. Baik, saya stop sharing dulu. Saya harus pindah-pindah ini. Diganti mode. nggak apa-apa, Bu. Yang penting jangan pindah ke lain hati. Iya, baik. Tampil ya. Sudah tampil ke? Iya. Baik. Nah, ini adalah Pak Yesmanudin yang belum pernah menggunakan AI sama sekali, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik use Gemini, nanti muncul tampilan awalnya seperti ini. Ibu dan Bapak sekalian, untuk penggunaan Gemini ini, Ibu Bapak banyak yang bisa Ibu Bapak lakukan, membuat modul, membuat LKPD,
bisa Bapak Ibu gunakan Gemini ini, tapi ini hanya referensi. Sama halnya Bapak Ibu menggunakan ARU di PMM, itu ada asisten guru. Fungsinya sama seperti Gemini. Baik. Ada istilahnya prompt. Prompt ini adalah perintah. Kalau kita memerintah sesuatu, memerintahkan seseorang gitu Bapak Ibu harus memerintahkan dengan jelas. Ada SPOK-nya. Tentang apa perintah ini? Instruksi ini harus jelas agar Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan chatbot yang ada di Gemini ini. Prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik dan itu benar. Ya, ini komponen prompt yang efektif. Ada persona atau peran. Tentukan peran Bapak Ibu. Saya adalah, oke, di sini Anda. Biasanya saya akan mengetikkan, saya adalah guru SMK kelas 11 yang fokus pada pendidikan inklusif. Itu contoh. Tugasnya apa? Bapak Ibu harus jelaskan. Ini perintah. Jelaskan secara detail bantuan yang Bapak Ibu butuhkan. Contoh, buatkan 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Saya pernah memberikan perintah seperti ini kepada Gemini. Saya adalah guru SMK kelas 11 pada jurusan bisnis digital. Bantu saya membuat kegiatan di kelas, diskusi di kelas, beserta rubrik penilaiannya dalam bentuk tabel. Nah, sudah masuk ke format ini. Bapak Ibu mau buat apa? Formatnya bagaimana? Nanti kalau Bapak Ibu hanya menyebutkan, buatkan saya asesmen pembelajaran dalam disertai dengan rubriknya. Tapi tidak di dalam bentuk tabel, Bapak Ibu tidak jelaskan dalam bentuk tabel, maka hasilnya terkadang tidak dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Karena ekspor dari hasil Gemini ini nanti ada dalam bentuk Google Doc dan Google Spreadsheet. Sekarang kita lihat batasannya. Bantu untuk membatasi konteks dari prompt ini. Proyek ini ditujukan untuk kelas berapa, jenjang apa, dan siswanya ini bentuknya seperti apa contohnya. Nah, saya menghadapi siswa yang malas. Tentu saya membuat kegiatan diskusi yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah nih contoh. Buat formatnya dalam struktur yang jelas, dalam tabel, proyek ini ditujukan pada kelas 11 SMK untuk siswa yang dalam keadaan malas. Tuh, saya contohkan situ. Bapak Ibu, ini penting agar nanti hasil dari prompt-nya benar. Oke, kita cobakan dengan Pak Yasmanuddin tadi ya. Hasilnya seperti apa, Bu Cucu? Saya ambil saja, ini langsung saya copy. Oke. Saya harus ada personanya, guru SMK yang mengajar di kelas 11 pada elemen atau mata pelajaran bisnis digital. Ini pelajaran yang saya ampu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah jelas, ini personanya. Kemudian yang diminta apa lagi? Tugas dan langkahnya. Yang diminta adalah saya ingin membuat LKPD atau modul ajar ya Bapak Ibu ya. Bantu saya membuat modul ajar dengan deskripsi berikut ini. Titik 2. Saya ambil dulu di sini modul ajarnya. Oke, ini dengan tujuan pembelajaran siswa mampu untuk melakukan visual merchandising atau mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penataan produk. Oke, ini tujuan pembelajarannya sudah ada. Sekarang, Bapak Ibu harus tahu, modul ajar itu komponennya apa saja. Nah, di sini kita ambil di PMM. Modul itu punya komponen ini 1 sampai 5. Nah, sekarang saya akan copy di sini ya. Saya ambilnya dari RKMM. Jadi kami
Kalau mau buat modul Bapak Ibu itu harus dikurasi dulu dengan komponen yang ada di sini. Nah, ini sangat lengkap sekali. Oke, saya copy. Siswa mampu faktor. Dan saya kopikan. Mengikuti ketentuan berikut ini. Jangan langsung di-enter, ini nggak bisa di-enter. Bapak Ibu lanjutkan aja pengetikannya, sesuai dengan yang Bapak Ibu kopikan tadi. Nggak rapi, Bu Jujuk, tenang baik. Ini, Gemini ini bisa merapikan sendiri. Sekarang Bapak Ibu pilih, tadi kan formatnya diminta. Lembar kerja murid dan atau asesmen. Dalam bentuk tabel. Dilengkapi rubrik penilaian. Oke, ini contoh ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan di sini adalah konteks batasan. Tadi sudah kita buat batasannya berdasarkan urutan dari pembuatan modul ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita enter atau kita klik ini nih. Yang ini nah Bapak Ibu. Tanda panah ke kanan. Baik, kita tunggu. Kadang-kadang Gemini ini dia nggak kuat Bapak Ibu. Akhirnya muncul di bawah sini. Munculnya itu, maaf saya adalah apa ya? Istilahnya itu. Program untuk melakukan itu. Oke. Ya, saya tidak ada program untuk melakukan. Saya adalah AI berbasis teks. Nah, itu. Karena sudah melebihi dari batasan Gemini. Ini hasilnya Bapak Ibu. Modul ajar tadi dengan tujuan pembelajaran ini, informasi umumnya Bapak Ibu ini sudah sangat rapi sekali. Dibuatkan pertemuannya kapan, alokasi jamnya, kemudian kegiatan pembelajarannya. Tinggal Bapak Ibu ikuti. Indikatornya apa, daftar perlengkapan bahan ajarnya, laptop segala macam ini sudah dibuatkan daftar lampiran bahan ajarnya, tinggal Bapak Ibu lengkapi. Nah, kalau Bapak Ibu mau melengkapi, ini contohnya masih belum ada rubrik penilaian ya. Saya mau buat tujuan pembelajarannya sudah ada tadi. Bapak Ibu buat terpisah. Kita cetak dulu yang ini, kita save dulu, kita ekspor. Ekspornya pakai ini Bapak Ibu, terlihat tidak? Bu, dia langsung nge-hang nih kalau begini. Nah, ini. Dulu. Nah, ini Bapak Ibu klik share and export. Ada Bapak Ibu bisa share ke Gmail atau Bapak Ibu export to Doc. Google Docs. Perhatikan di kiri bawah. Kita tunggu sampai besok. Oke, open Doc. Sudah. Bapak Ibu, jika sudah Bapak Ibu ekspor ke Google Doc, perhatikan di atas. Nama ini harus Bapak Ibu ubah. Ibu Bapak kan membuat modul, tolonglah kalau Bapak Ibu membuat dengan Gemini, diperhatikan dulu. Ini jangan langsung di-print, tadi kan ada perintahnya. Nah, perintahnya ini langsung tercetak di Google Doc. Bapak Ibu hapus dulu, rapikan dulu, pertemuannya udah sesuai atau belum. Makanya Bapak Ibu kalau menggunakan Gemini ini hanya referensi. Iya, ini referensi untuk Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu. Bayangkan kita dulu, ini guru-guru senior, ya Pak Ken, Pak Smaun. Kalau dulu Bapak Ibu pakai mesin ketik, Pak Smaun sama Pak Kennedy, salah ya? Ya Bu, masih tulis Tulis tangan, tangan, itu tulis tulis tangan. tangan, buku besar itu nah. Ya, Tulis tangan, buku akuntansi itu ya Pak Ken ya? Iya, iya tebal itu. Iya, bukan Bapak. Ya, memang belum buat apa medianya. Belum buat medianya, Bapak Ibu bayangkan nulis tangan di buku besar akuntansi itu ya Pak ya. Luar biasa sekali guru-guru zaman dulu. Konsepnya pasti sudah matang sekali. Dan ini membantu Bapak Ibu untuk lebih cepat, lebih efisien. Yang penting Bapak Ibu tahu konsepnya dulu. Buat modul ajar tapi nggak tahu tujuan pembelajaran, nggak tahu membagi CP bagaimana, menjadi TP lalu membuat alurnya nggak ngerti. Aduh, Bapak Ibu salah memanfaatkan alat. Nah, bisa selengkap ini kalau Bapak Ibu tahu konsepnya. Ini benar nggak ya, Bu Juju? Dia membuat kegiatan inti pemberian materi tentang tren. Nah, ini ada memang di saya ingat di TP yang saya buat itu ada kegiatan untuk pemberian materi tentang tren persaingan dalam penataan produk di pasar. Tinggal saya tambah-tambahkan saja. Bahkan simulasinya ini sudah ada di sini. Kegiatan penutupnya adalah presentasi dari hasil simulasi.
Ini indikatornya sudah ada. Asesmen ini Bapak Ibu rancang lagi. Ini kan baru rencana, asesmen formatifnya apa? Berdasarkan tujuan pembelajaran berikut ini. Oke. Nah, ini catatan tambahan. Modul ajar ini bersifat fleksibel. Nggak baku, Ibu Bapak bisa tambahkan apapun. Nanti kita tambahkan rubrik penilaiannya ya. Baik, kita hapus dulu ini. Hapus. Jangan mentah-mentah Bapak Ibu langsung buat. Sekarang ingat di atas ini kan kita ubah dulu judulnya. Judulnya apa? Kita tadi membuat modul ajar, copy aja. Ini mapel saya visual merchandising namanya. Sudah. Agar di drive itu tidak berceceran Ibu Bapak, ini beda nih kalau Pak Yes kan ini guru senior kami. Pak Yes sudah mau pensiun, jadi akunnya ada di saya untuk pengelolaan kinerjanya. Drive-nya Pak Yes tuh masih kosong. Mudah nyarinya. Kalau drive-nya seperti punya saya, yang sering pakai drive-nya itu seperti ini bentuknya, banyak folder tadi dan banyak file-file baru di bawah, maka saya sarankan Ibu dan Bapak buat dulu. Ini belum pernah dipakai berarti. Buat dulu folder di sini. Klik yang ini nah Bapak Ibu. Jadi tertata dia. Ini kan modul ajar. Kita klik My Drive. Kemudian di sini kita klik. Tunggu sesaat. Nah, ini foldernya kita buat. Modul ajar. Kelas 11. Create. Ya. Move. Terus ini klik move. Move. Selesai. Tersimpan dengan rapi semua modul ajarnya Bapak Ibu. Oke, di sini detail pertemuannya sudah dibuatkan. Saya mau membuat soal. Soal dari tujuan pembelajaran berikut ini. Oke, saya copy aja. Tujuan pembelajarannya sampai di sini. Saya adalah guru SMK yang mengajar di kelas 11 pada mata pelajaran bisnis digital. Tentu saya membuat, bukan modul ajar, kita mau membuat Bapak Ibu asesmen formatif ya. Formatif. Dan studi kasus. Saya biasanya pakai studi kasus biar ada apa? Anak-anak ini mampu ada problem solving-nya karena kelas 11 Bapak Ibu. Dengan deskripsi berikut ini, tujuan pembelajarannya apa. Kita coba ya. Oh iya, asesmen formatif ini disertai dengan 5 pertanyaan beserta jawaban dalam bentuk tabel. Nanti kalau Bapak Ibu beli juga, form-form yang dijual harganya 100 ribuan itu, sama aja seperti ini juga. Ibu Bapak harus mikir ulang. Karena itu cuma template. Jangan tebudi kalau kata orang Palembang tuh Ibu Bapak. Nah, oke, pertanyaannya ini. Pertanyaannya jawaban. Makanya di sini, nanti kalau kita ekspor. Bisa diekspor enggak Bu Jujuk? Bisa, pakai export to sheet. Masuknya ke spreadsheet. Kalau biasa Bapak Ibu gunakan itu Excel. Ini di Google namanya spreadsheet. Munculnya seperti ini. Nah, faktor pertanyaannya tadi sama, oh ini otomatis ya. Nah, udah otomatis. Ini pertanyaannya ada 5, kemudian mengganggu kiri. Nah, ini jawabannya sudah dikasih. Jangan langsung di print, Ibu Bapak. Ibu Bapak ubah dulu. Ini kan masih ada tulisan jawaban contoh. Kemudian jangan lupa bagian ini Bapak Ibu ubah soal, misalnya soal ujian harian. Oke, letakkan di mana tadi? Di modul ajar, kelas 11. Move langsung. Folder. Ya, foldernya di modul ajar. Jadi tidak berceceran ya Ibu Bapak. Ibu Bapak tinggal klik ini, cari foldernya khusus di My Drive ini.
Nah, di modul ajar kelas 11. Selesai ya? Oke, sekarang kita kembali ke Gemini-nya. Sudah kita ekspor. Nah, belum ada Bu Jojo. Belum ada untuk rubrik penilaiannya. Bapak Ibu bisa edit. Bapak Ibu bisa edit di bagian ini. Ini ada gambar pensil ya. Klik edit text. 5 pertanyaan, tujuan pembelajarannya sudah ada. Serta Ini. Oke. Menurut ya. Bentuk tabel 5 pertanyaan, jawaban dalam bentuk tabel dengan deskripsi. Asesmennya. Asesmen dalam bentuk tabel juga. Disertai dengan Pak Ibu tinggal update. Kita lihat apakah muncul. Ini asesmen formatifnya. Kemudian ini studi kasusnya. Ini lembar kerja, contoh lembar kerjanya. Sama seperti tadi, Bapak Ibu tinggal export to sheet saja. Bisa ini Bu Jojo, bisa nggak di doc saja? Bisa, Ibu Bapak tinggal export to doc. Nih, klik lagi. Kemudian, kenapa di spreadsheet? Bapak Ibu bisa menambahkan rumus, jadi menilainya itu otomatis. Tapi buat dulu rumusnya. Nah, oke, asesmen formatifnya sudah jadi. Mau buat asesmen diagnostik boleh, bisa. Mau membuat rubrik untuk presentasi bisa, tapi pandai-pandai membuat form. Lembar kerja mau dibuat bisa. Nah, ini lembar kerjanya sudah ada. Rubrik penilaian ini kita buat ya. Sekarang saya akan memerintahkan Gemini dari yang dibahasnya di atas, bantu saya membuat kopikan rubrik penilaian dari deskripsi di atas. Kalau males ngetik dengan PT2, aspek yang dinilai, kriteria indikator, langsung kita enter, kita tunggu. Nah, ini rubrik penilaiannya sudah jadi. Begitu Ibu dan Bapak. bisa Baik. dilanjutkan ya Bu Jojo ya. Ya, tinggal Bapak Ibu ubah lagi ke spreadsheet. Selesai dengan menggunakan Gemini. Tapi tetap tadi, yang perlu Bapak Ibu ketahui, penggunaan AI ini banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat presentasi secara otomatis. Saya pernah bicara tentang AI ini, saya pelajari itu setengah hari untuk membawakan di salah satu webinar. Setengah hari saya buat slide, tapi ada satu AI yang langsung bisa membuat slide. Saya contohkan itu dalam webinar itu. Saya ketikkan sejarah AI. Muncul semua yang saya pelajari setengah hari itu. Dalam waktu kurang dari 3 menit. Saya tidak kesal, minimal saya tahu bahwa yang dibuat oleh AI itu benar. Urutannya sama seperti yang saya sampaikan ke Bapak Ibu ketika saya webinar kemarin. Itu Bapak Ibu. Tapi ketawa-tawa teman saya. Kita berpikir setengah hari, tidak rugi Bapak Ibu. Yang penting tahu konsepnya. Nah sekarang kita akan membuat soal. Mana soalnya ya? Tunggu sebentar. Saya tadi sudah. Ini soalnya. Saya mau membuat soal, saya bukan mau membuat soal, saya mau mencontohkan satu soal dalam bentuk foto. Misalnya, soalnya itu dalam bentuk foto, Bapak Ibu. Bisa tidak Gemini? Bisa. Ini saya snipping tuh, tunggu ya, masih muter. Bapak Ibu ngopi-ngopi lah dulu. Ini kayaknya besok ini. Nah, ini sudah muncul. Wait ya. Saya ambil soal yang ini. Jangan lihat dulu jawabannya, kita tunggu dulu. Gemini-nya benar tidak sih menjawab soal? Saya CTRL-V kan. Lulus. Sudah ya, soalnya yang saya foto tadi di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, masih di sana nggak? Masih Bu. Masih Bu Juju. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Ibu sangat menyimak.
Makasih Bu. Terima Makasih banyak. Berarti Seru Bu. Bapak serius Bu Juju. Alhamdulillah. lihatnya, Apa ya di kasih formnya materi itu? cantik Panjang. semua. Sambil Iya, dicatat. minimal ada suara-suara gitu. Saya pernah nih, Pak Febri, teman-teman saya entire screen, saya nggak bisa. Tahu-tahu saya udah ngomong panjang, mati rupanya. Sambil-sambilan Bu mencoba. Oh, keren. Oke, kita tadi dalam bentuk gambar ya Ibu Bapak ya. Sekarang kalau di dalam bentuk gambar, prompt-nya gimana Bu Juju? Bantu saya. Bantu saya. Baca detail. Saya itu sopan dengan AI. Biar dia nolongin terus kan. Karena bisa fokus ngajar saya Bapak Ibu. Tidak lagi capek dengan administrasi. Bantu saya baca detail soal berikut ini. Dan jawab dengan benar. Harus tegas. Pertanyaan. Jawab dengan benar. Enter. Suruh dia baca detail dulu. Karena banyak bias, halusinasi. Kalau soalnya sama, nah ini ya. Penjelasan soalnya dibuat. Kemudian kita tunggu. Jawabannya adalah B. Kita lihat. Jawabannya adalah B. Betul? Betul. Oke, luar biasa Gemini membantu. Tapi sayang sekali saya ini, saya cek dulu nih, suku ke pertama N1. Yang matematika, coba dicek ulang suku kedua N2 itu adalah 1025. Maka 1, 10, 25. Oke, dia pintar. Benar sekali, Ibu dan Bapak. Nah, begitulah cara menggunakan Gemini. Tahu konsep, tahu bagaimana cara membuat form, bisa membantu Bapak Ibu mengefisien waktu, dan Bapak Ibu bisa mengajar dengan tenang dan senang. Ya Bapak Ibu, karena kita hadapi itu siswa kita ini kadang-kadang, Siswanya dari juga pakai AI. ya itu masalah yang Pak Febri. Saya kasih studi kasus tentang subscription box. Saya tuh mau lihat mereka ini menggunakan AI, paham nggak yang namanya subscription box? Alhamdulillah, baca-baca cepat kan kegiatannya. Mereka tahu apa itu subscription box dan bisa mencontohkannya. Baru tadi saya mengajarkannya. Jadi tidak hanya menyalin. Tuh ya Bapak Ibu. Baiklah, saya kembali dulu ke sini. Kita dikit-dikit aja. Untuk komponen form efektif. Ada personanya. Kalau bahasa Indonesia itu ada SPUK. Alhamdulillah masih ada suara ya Bapak Ibu ya. Hadir. Aduh, di mute sebentar. Jadi komponen form yang efektif itu satu ada personanya, ada perannya. Bapak Ibu ngajar kelas berapa, di jenjang apa, SMK, SMA, SD, kemudian langkah apa, jelaskan secara detail Bapak Ibu. Mau buat apa, mau buat modul ajar, mau buat LKPD. Tapi kalau membuat LKPD, Bapak Ibu juga harus tahu nih LKPD yang benar, itu harus ada apa saja komponennya. Kalau Bapak Ibu cuma buatkan saya LKPD dengan tujuan pembelajaran berikut ini, bisa saja salah. Karena dalam LKPD itu ada sintak yang harus dilengkapi. Model pembelajaran yang Bapak Ibu harus buat. Begitu Ibu Bapak. Lalu tentukan formatnya, mau dalam bentuk apa responnya nanti. Contoh saya buat tadi dalam bentuk tabel. Itu ya Bapak Ibu. Konteks atau batasannya. Batasan di sini Bapak Ibu bisa chatbox ini, Gemini bisa memahami sampai di mana yang Bapak Ibu mau minta. Bapak Ibu bisa mencontohkan, saat ini saya adalah guru. Soalnya saya pasil, kemarin saya juga pakai AI ada untuk beberapa pertanyaan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu, tentang buku nih contohnya. Saya sedang mempelajari buku berikut ini. Saya menghadapi siswa dengan kondisi, jelaskan. Bantu saya membuat pembelajaran yang interaktif dan menarik di kelas. Seperti itu. Nah, ini prompt yang efektif. Kalau Bapak, tadi kan ada video saya contohkan. Dalam video itu hanya menjelaskan buatkan saya LKPD, udah enggak, yang jangan heran nanti hasilnya halusinasi dan bias. Banyak sekali ada kemarin saya sedang menggunakan Gemini, menjawab 5 soal. Ada yang PPG enggak? PPG piloting.
Saya Bu. Iya, Pak Febri. Itu kan ada Iya, pertanyaan. Bu. Saya, Bu. Oke, semoga lancar, lulus. Saya juga menemani teman-teman di sekolah yang sedang piloting agar mereka bisa fokus ngajar, bisa fokus untuk membaca modulnya. Saya bantuin promnya itu seperti apa. Alhamdulillah selesai sampai direfleksi dan tidak sembarangan sambil membaca. Waktu akan banyak sekali terefisiensi. Gunakanlah dengan baik ya Bapak Ibu ya. Ini adalah prom-prom yang efektif, harus ada persona, tugas, format, konteksnya apa. Ya Ibu Bapak, sekarang giliran Bapak Ibu nanti dijelaskan oleh Pak Febri. Belum selesai ini Pak Febri, ini masih panjang. Ibu Bapak nanti bisa buat pertanyaan. Mungkin saat ini, ketika saya menjelaskan saat ini, ada Ibu Bapak yang sedang mencoba. Luar biasa. Tapi ingat, jangan hanya mencoba saja, Bapak Ibu buat bukti karya. Bisa upload ke PNM, bisa buat sebarkan modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat, contoh LKPD yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu percantik dengan Canva, sebarkan di sosial medianya Bapak Ibu agar membantu teman-teman yang lain termotivasi untuk lebih produktif lagi. Oke. Untuk pembelajaran inovatif, banyak contohnya. Gunakan Google Form, Google Slide, spreadsheet yang kita buat tadi, lalu membuat assessment dengan Google. Izin mengingatkan Bu Juju, Iya. 15 menit lagi ya. Oke. Nah, ini contohnya. Desain rencana pembelajaran. Kita mau buat, saya skip biar bisa saya copy. Kita langsung copy aja ini. Ini Google Doc. Dengan komponen yang lengkap dari persona, tugas, format, dengan konteksnya, ada contohnya juga di sini. Dari prompt yang kita perhatikan di depan sini, kita akan membuat dan mengkopinya di Gemini. Jadinya seperti apa? Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia. Nah, kita tunggu. Ini adalah modul ajar berdasarkan contoh dari slide tadi. Topiknya ada, tujuan pembelajarannya lengkap, materi pembelajarannya ada, kemudian langsung pada penutup dan ada refleksinya. Karena setiap pembelajaran itu ada refleksi, Bapak Ibu. Dan ini sudah dicontohkan oleh Gemini. Kalau dia drop materi pembelajaran, mari kita copy. Kita lihat apa yang berbeda dari prompt tadi. Tadi pakai Google Slide. Bapak Ibu tinggal copy-copy. Ini yang saya bilang tadi. Saya tidak bisa membantu Anda soal itu karena hanya model bahasa. Dia modelnya teks. Tidak bisa dalam bentuk gambar. Yang diminta sini adalah kita perbaiki nih formnya. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia. Buat slide. Tentu tidak bisa. Gemini membuat slide. Pembuatan slide ini pakai AI yang lain. Namanya Gamma. Ini saya cuma menunjukkan beta. Nanti tenang saja. Gamma AI. Just a moment. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar Ibu dan Bapak. Ya. Nah, ini Gamma namanya yang saya bilang tadi. Bapak Ibu tinggal paste text di sini. Kita coba ya. Kuncinya. Pilih. Saya tidak suka yang terang-terang gelap saja. Oke, yang ini generate. Semoga jadi dengan baik. Ini lagi di generate aljabar. Algeria. Oke. Variabel huruf, semuanya langsung dibuat secara otomatis Bapak Ibu. Bapak Ibu nunggu aja. Sudah dibuatkan materinya, tinggal di kelas nanti Bapak Ibu menjelaskan ke siswa
pengukuran pengurangan perkalian, gabungan dari oke, contoh-contohnya sudah ada tentang aljabar dan mencari solusinya. Ini namanya gamma, ini di luar jaminan. Materi Pak, ini nanti saya tambahin aja ya. Oke, stop, stop. Nanti ini bisa diekspor. Kita kembali ke sini. Ibu Bapak, yang kita bahas adalah Gemini. Itu nanti. Ya. Oke, saya lanjutkan. Gimana kalau dalam bentuk rubrik Ibu Juju? Mari kita copy ini. Salin. Sini ya. Itu tinggalkan. Bentar. Nah, ini rubriknya. Sudah jadi dalam bentuk, sesuai perintah dalam bentuk tabel. Ini adalah rubrik yang diberikan oleh Gemini. Jadi, untuk yang di atas ini, Bapak Ibu, apa yang harus kita edit? Jangan buat slide, tapi buatkan saya poin dari slide presentasi. Nanti yang dibuatnya dalam bentuk teks, ke gamma tadi. Ya, Bapak ya? Lanjut. Ini assessment. Ya, anaknya tolong dikasih makan dulu Ibu Bapak, mungkin lapar. Saya itu Bu. Anak Bapak, anak Pak Febri, Masya Allah. Maaf ya Pak ya. Kemarin, ini kalau di rumah ya seperti ini Ibu Bapak. Kita mau buat assessment. Buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawabannya. Seperti yang saya buat tadi. Buatkan saya soal 5 beserta kunci jawabannya dalam bentuk tabel. Sekarang kita klik. Sudah banyak yang saya buat. Saya duduk di sini. Belum 20 menit sudah ada. Jawabannya sudah ada sampai ke bawah. Set. Langsung. Langkah-langkah penyelesaiannya juga ada, jawabannya ada. Di sini perhatikan tipsnya, gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian konteksnya itu nyata, yang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi konsepnya Bapak Ibu tahu Bapak Ibu buat soal sesuai dengan kehidupan nyatanya. Misalnya anak saya ada yang kesulitan belajar, dia tidak bisa membedakan angka 9 dengan 6. Di situ tidak bisa saya samakan dengan anak-anak yang lain, bukan membedakan, tapi ada pembelajaran khusus agar si anak ini paham. Jadi kami main simulasi, saya pakai Gemini kemarin untuk menyarankan simulasi belanja. Wih, senang sekali anak-anak Bapak Ibu. Dan itu referensinya dari Gemini. Jadi saya, Ibu Bapak percayalah, Ibu Bapak di sekolah itu sudah terkuras tenaganya menghadapi siswa-siswa kita. Ini mengefisiensi waktunya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa dengan semangat membara mengajar anak-anaknya Bapak Ibu. Ini saya sudah selesai nih presentasinya, nanti saya bisa tambahin dari Febri. Jadi kelelahan Bapak Ibu itu bisa, mental Bapak Ibu bisa sedikit tenang. Kalau ngajarnya enak, siswanya nerima, siswanya bahagia, Ibu Bapak bisa tenang, nyampe ilmunya. Gelas kosong yang diisi tidak secara paksa. Ibu Bapak sekalian. Ingat, harus tahu konsepnya, AI itu cuma asisten, Bapak Ibu adalah pemimpinnya. Gunakan AI dengan baik, pahami konsepnya, jangan beli form ya Bapak Ibu, itu intinya. Bapak Ibu buat sendiri. Ini tahan beli. Saya juga itu. Kalau ada yang beli ya udah nggak apa-apa. Yang penting tahu konsepnya Bapak Ibu ya. Tidak dilarang beli. Beli aja nggak apa-apa. Tapi tahu konsep dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Indah. Bu Indah? Siap Bu Juju. Makasih Bu Juju. Jadi pada intinya itu tahu konsep ya Bu Juju, apapun itu yang kita kerjakan kita harus tahu konsepnya apa ya Bu Juju ya. Iya. Ini langsung kita ke sesi tanya jawab atau kita lanjut ke materi berikutnya Bu Juju? Gimana Pep? Gimana nih? Kayaknya banyak yang mau nanya dulu. Lanjut aja dulu Bu. Lanjut dulu ya kan ya. Oh, lanjut dulu ya. Ya, nanti saya banyak ke teknis ini, uji kompetensi. Oke. Uji Tidak apa-apa ya, kompetensi dan Ani ya. berkarya, Bapak ini. Iya. Febri. Langsung Silakan. ke Pak Febri Sulih Pambudi, Sarjana Pendidikan ya Pak ya. Boleh Pak kami bacakan sedikit mengenai PT Pak
Pak Febri ya saya panggilnya ini. Ya, benar Bu Indah. Oke. Febri ini guru juga sama ya Bapak Ibu seperti kita di SMA Negeri Rupit. Beliau juga Kapten Muratara, kemudian Google Certified Trainer. Beliau juga Pandu Digital Kominfo, Quizy Super Trainer tahun 2024, 5 besar Duta Teknologi Kemendikbudristek untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Luar biasa. Oke, baik. Febri, kami persilakan untuk menyampaikan materi hebatnya. Terima kasih Bu Indah untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam. Boleh dibuka mic-nya. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Febri. Gimana Bapak Ibu? Ya. Sampai hari kedua ini tertarik tidak Bapak Ibu? Selamat malam, Pak. Akan Gemini ya? Gemini ini Bapak Ibu. Selamat malam. Tertarik tidak? Kalau Tertarik lagi, Pak Febri. Sudah terdorong untuk melakukan. terdorong. Dicoba. Terdorong ya. Bapak Ibu, sepanjang pengalaman saya menggunakan AI itu, ternyata setelah digunakan itu sangat membantu Bapak Ibu. Membantu terutama mengefisienkan waktu kita. Jadi kita bisa lebih banyak fokus ke mengajar atau ke pengembangan diri yang lain gitu Bapak Ibu. Untuk perangkat, apalagi tadi sudah dicontohkan ya dengan Bu Juju ya, dari mulai modul, terus asesmen itu bisa dibantu AI buatnya Bapak Ibu. Jadi itu sangat membantu untuk mengefisienkan waktu kita. Saya sambil share screen ya Bapak Ibu. Sebentar. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Bu Indah tampil ya? Tampil Pak Febri? Tampil. Ini jadi rangkaiannya ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya, lalu mengenal AI Gemini ini, lalu hari ini tadi, barusan ini ya kita tahu bagaimana cara membuat prompt yang efektif yang sudah dijelaskan secara detail ya tadi dengan kalau ada pertanyaan tentang ini Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan di grup atau kalau Bapak Ibu ada yang terlewat boleh ya Pak Andi ya boleh kunjungi YouTube-nya Pak Andi nanti rekamannya ada di sana Bapak Ibu. Jadi kalau mau yang belajar pelan-pelan itu bisa di pause lanjut lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kesempatan ini malam ini Bapak Ibu saya sedikit saja Bapak Ibu karena materinya ini sudah hampir semuanya dibahas Bapak Ibu. Mulai dari yang ke-1 sampai ke-3 ini sudah banyak dibahas. Dan yang keempat ini tentang Tikarya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya secara detail oleh Bu Juju tadi cara membuat prompt yang efektif. Nah, sekarang Bapak Ibu, waktunya Bapak Ibu itu berkarya Bapak Ibu menggunakan AI Gemini ini. Jangan sampai ilmu ini hanya anget-anget apa Pak Andi? Nggak usah disebutkan ya, ada anget-anget itu. Jadi kita pengen tahu di awal-awal saja Bapak Ibu. Tapi setelah trennya selesai, kita udahlah, nggak usah buat, nggak apa-apa. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin Bapak Ibu dengan kita berkarya. Nah, kita akan membuat bukti karya Bapak Ibu. Bukti karya ini bisa kita upload di platform Merdeka Mengajar. Nah, bukti karya ini, kalau dari Revo ada template-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya ini sendiri, bentuk sendiri ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau mau ini nanti slide-nya dibagikan ya Bapak Ibu ya di grup ya. Diklik di sini.
Ini boleh Bapak Ibu untuk membantu. Ini tidak wajib ya Bapak Ibu pakai ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh pakai format tersendiri boleh. Yang penting ada bukti karyanya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini memuat di sini tampilan Gemini-nya Bapak Ibu, prompt Bapak Ibu, lalu hasilnya, lalu nanti hasil ekspornya. Hasil ekspornya ini bisa dalam bentuk dua Bapak Ibu. Ya, tadi Google Spreadsheet dan Google Doc. Kalau Bapak Ibu mau buat Google Slide juga bisa Bapak Ibu. Tinggal tadi perintah yang dibuat tadi itu nanti Bapak Ibu rincikan di Google Slide. Nah, karyanya Bapak Ibu itu bisa di upload di PMS. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya formatnya Bapak Ibu. Ini saya tekankan lagi Bapak Ibu, ini tidak wajib, tapi kalau Bapak Ibu melaksanakan itu akan lebih baik. Jadi pelatihan kita selama yang akan datang ya, 2 hari dan yang akan datang 3 hari, itu ada buktinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bukan hanya mendengarkan, tetapi benar-benar beraksi seperti itu Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu setelah kita buat, Bapak Ibu kita ajak teman-teman kita yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, kita ajak untuk sama-sama, ayo pakai juga gitu. Kalau kita menyebarkan kebaikan kan kita akan mendapatkan kebaikan itu yang berlipat-lipat Bapak Ibu. Jadi tidak ada salahnya kita ajak teman-teman kita dengan kita menyebarkan di sosmed. Siapa tahu ini Bapak Ibu terkadang nih Bapak Ibu orang itu lebih tertarik dengan apa hasilnya gitu, hasilnya langsung Bapak Ibu. Dibandingkan dengan ikut pelatihannya Bapak Ibu. Kadang tuh orang apalagi di sosmed ya, itu lebih kepo nih. Oh kok bisa ya? Kayak gini gimana ya? Itu biasanya tanpa pelatihan pun Bapak Ibu bisa menjelaskan seperti itu Bapak Ibu. Ini loh caranya, nanti itu tergugah Bapak Ibu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk menyebarkan ini ke sosmed Bapak Ibu. Boleh tadi di PMM, boleh juga di sosmed. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini tentang karya. Nah, selanjutnya ini sedikit lagi Bapak. Kita akan bahas tentang uji kompetensi ya. Nah, uji kompetensi ini Bapak Ibu sebagai syarat untuk mendapat sertifikat ya Pak Ya, ya. benar. Ya. Nah, nanti ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi yang pertama ya, sudah saya jelaskan ini dianjurkan untuk membagikan bukti karya di sosial media dengan tag akun sosial media kami. Akun media kami, kalau trainernya Bapak Ibu, 4 trainer itu akun medianya sama. Nama asli ya, Pak Andi, Bu Juju, Bu Rani, itu nama asli semua. Andi Subhan, Pak Andi Subhan, Bu Juwairia, lalu Bu Rani Nawangsari, dan saya Pak Febri Sulipambudi itu namanya sama. Tag aja Bapak Ibu, kalau belum berteman, boleh kita berteman Bapak Ibu. Lalu nanti akan ada pembagian trainer Bapak Ibu. Sedikit informasi Bapak Ibu, untuk pembagian trainer itu nanti pembagian pesertanya itu bukan berdasarkan pendaftaran Bapak Ibu. Karena kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, jumlah yang masuk di grup itu berapa, terus yang hadir di Google Meet plus YouTube itu berapa. Itu tidak sama Bapak Ibu. Jadi kami mengapresiasi keaktifan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Jadi kami mempertimbangkan dengan lebih memilih pembagian peserta itu berdasarkan daftar hadir Bapak Ibu. Nah yang kemarin ada masalah atau kendala terkait nama yang belum muncul, itu sudah ditambahkan Bapak Ibu. Nanti boleh diisi 2 kali untuk hari pertama dan hari kedua. Nah, nanti setelah malam ini ya Bapak Ibu ya, setelah pengisian daftar hadir, boleh besok dipantau grupnya Bapak Ibu tentang pembagian trainernya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk uji kompetensinya
itu Bapak Ibu harus hati-hati nih Bapak Ibu. Hati-hati untuk mengisikan ini email trainernya. Karena salah satu huruf saja Bapak Ibu, nanti trainernya tidak ketemu Bapak Ibu di dashboard kami tidak bertemu nama Bapak Ibu. Dan itu bagaimana kami akan menerbitkan sertifikat kalau nama Bapak Ibu tidak ketemu. Seperti itu. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu untuk dalam memasukkan email trainernya di form uji kompetensi. Nah, untuk gambaran uji kompetensinya, saya buka ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nanti ada nama, email akun belajar.id Bapak Ibu sekalian. Lalu jabatan, NPSN, asal sekolah, ini diisi sesuai ya, yang sesuai dengan Bapak Ibu ya. Lalu di sini Bapak Ibu yang saya tekankan tadi, ini ada email belajar.id trainer. Nanti setelah kami bagi, Bapak Ibu sesuaikan email akun belajar.id-nya, ID trainernya gitu. Dan untuk lebih amannya Bapak Ibu nanti copy paste saja. Ya. Kalau mau ketik boleh juga Bapak Ibu. Cuman biasanya takutnya Bapak Ibu ada salah titik, ada salah satu huruf, ada salah satu angka. Jadi lebih amannya itu di copy paste Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu diisi saja Bapak Ibu. Diisi, ini saya spill dikit ya. Diisi, lalu di submit. Materinya mudah kok Bapak Ibu. Ini soalnya mudah kok Bapak Ibu. Tentang ya materi yang sudah dijelaskan dalam 2 hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup ya Pak Andi ya. Sedikit ini tentang uji kompetensi. Tapi banyak ditanya jawab. Seperti itu. Mungkin tambahan Pak. Boleh? Itu kan sudah membuat contoh-contoh from ya. Di situ Simulasikan ya Pak ya? satu simulasikan, kemudian komponen dari struktur form itu nanti, mungkin tadi lupa dijelaskan tuh. Ada persona, batas, segala macam. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit lagi dari situ. Sudah tadi Pak. Sudah ya? Sudah. Materinya sudah sangat lengkap tadi dijelaskan. Ya, mungkin nanti ininya saja ya Pak ya. Contoh kalau dari sini mengubah ke PDF sudah dijelaskan juga dengan Bu Rani kemarin. Contohnya ya. Misalnya ini modulnya nih. Nah gini, coba kembali ke slide dulu Pak Pep. Ini maaf sebentar ya Bu Indah ya. Takutnya nanti ada teman-teman yang ini nih. Yang struktur form dari Pak Pep. Struktur form ya. Ya. Nah ini nih, coba. Sebentar ini nih. Ya. Di sini. Ya. Ini kan? Ya. Ini ulang ya, Pak Andi ya? Iya, mungkin teman-teman banyak kebingungan di situ tuh. Persona fungsinya untuk apa dan segala macamnya. Boleh. Ya, izin ya Bu Juji ya, mengulangi sedikit Bu Juji, ya mengulas. Jadi ini komponen untuk from efektif Bapak Ibu. Di sini ada persona. Persona itu orangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sebagai siapa gitu. Semakin detail semakin bagus Bapak Ibu. Misalnya kalau guru kimia, kalau saya guru kimia mungkin nanti saya ketiknya Anda adalah sebagai guru kimia yang mengajar di kelas 10. Tidak harus plek-ketiplek ini Bapak Ibu. Ya, di ini saja intinya konsepnya seperti ini Bapak Ibu, tapi nggak harus plek-ketiplek gitu. Kelas berapa, lalu mengajarnya dipakai kurikulum apa? Kalau saya biasanya pakai detail ya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka seperti itu. Lalu selain personanya tadi, ada lagi ini tugasnya. Ini Bapak Ibu saya analogikan ya dalam kehidupan sehari-hari nih Bapak Ibu. Kalau kita memberikan perintah ke anak kita seperti itu Bapak Ibu, semakin detail perintahnya, anak itu semakin mudah Bapak Ibu untuk memahami. Misalnya minta tolong nak ambilkan gelas di rak
yang sebelah ini nomor 2, terus gelasnya warna coklat misalnya. Itu nanti anak kita semakin mudah itu memahami Bapak Ibu. Sama seperti AI ini Bapak Ibu. Semakin detail perintah kita, itu AI-nya akan menuruti seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu sudah personanya sudah, tugasnya sudah, jangan lupa formatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen dalam format tabel, ya ketikkan dalam format tabel. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita dalam tabel, kita bisa minta kolomnya itu apa saja Bapak Ibu. Nanti saya contohkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Kolomnya misalnya kolomnya nomor setelah nomor itu ada nomor, terus misalnya kita mau menurunkan CP ya, CP-nya apa, terus tujuan pembelajarannya apa, lalu alokasinya apa, lalu materi intinya apa, kata kuncinya apa, itu kita bisa atur Bapak Ibu di ini format tabelnya. Lalu konteks ini untuk pembatasan ya Bapak Ibu ya proyek. Seperti di sini contohnya diajukan di kelas berapa, di sekolah mana, lalu keadaan siswanya bagaimana. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Saya izin mencontohkan juga ya Bapak Ibu ya. Sedikit yang banyak tadi jujur. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah buat nih. Saya sudah buat. Ini kebetulan kemarin dapat materi IHT di sekolah saya. Bapak Ibu. Saya langsung terapkan. Ternyata kalau pakai AI itu mudah Bapak Ibu. Ini kalau kita ini dari BSKAP ya. Capaian pembelajaran. Kita mau buat ATP-nya tuh mudah Bapak Ibu. Alur tujuan pembelajarannya. Kita bisa perintahkan buat tujuan pembelajaran, rincian materinya apa, lalu kata kuncinya apa, materinya apa, terus alokasi waktu, itu bisa dibuat dari AI. Ini yang ngisi AI Bapak Ibu, bukan saya yang buat satu persatu Bapak Ibu. Nah, kita cuma butuh ininya saja Bapak Ibu, ini capaian pembelajarannya saja. Apa gitu. Nah, untuk promnya, nah, kalau mau ditambah depannya saya adalah guru kelas 10, itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Tambah ya, nah, di sini bantu saya membuat alur tujuan pembelajaran dalam bentuk tabel dengan format tabelnya, Bapak Ibu. Kita bisa tambahkan lebih rinci, Bapak Ibu. Dengan format tabelnya, tujuan pembelajaran, lalu ada alur tujuan pembelajaran, kata kuncinya, alurnya ini, oke. Tujuan pembelajaran, lalu ada kata kuncinya, materi, dan alokasi waktu, Bapak Ibu. Nah, nanti elemennya apa? Disesuaikan saja dengan ini tadi, Bapak Ibu. Elemennya di sini pemahaman kimia. Kita klik saja pemahaman kimia fase E. Dengan capaian pembelajarannya, kita kopikan, Bapak Ibu. Jadi semakin detail perintah kita, Bapak Ibu, itu semakin bagus. Ini sudah sama ya, Pak? Nah, lalu kita generate. Kayaknya koneksi saya. Oke, ini karena berapa?
Nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan bingung, kita ulang saja Bapak Ibu. Ini karena perintahnya sama sepertinya Bapak Ibu. Capaian di atas kita ganti capaian pembelajarannya. Apa Bapak Ibu kalau nanti ada kendalanya kok nggak muncul? Oh mungkin karena ini histori saya masih sama Bapak Ibu. Kita pakai saya ngopinya nggak sampai atas ya. Senyum Pak Febri, senyum. Nah, biarkan roomnya kosong, senyum. Roomnya ganti terus. Bapak Ibu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Oh, nah, kemarin berhasil kok Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Oke, Gmail ya. Bu ya. Itunya masih banyak kan ya? Masih sampai besok boleh. Ini pakai Gmail atau belajar ID? Belajar ID kayaknya ada. Belajar ID ini Bu Jojo. Mungkin karena pakai ini ya. Sabar aja, terus aja. Tidak apa-apa. Saya ganti akun saja Bu Jojo. Iya, Pak. Kalau ganti akun. Oh ya informasi Bapak Ibu yang terkadang di HP-nya itu lagi ada pembaruan ya Bu Jojo Pak Andi ya. Itu tidak bisa dipakai Gemini-nya. Harus pakai browser ya. Kalau yang sudah install lama saya bisa Bapak Ibu, tapi kemarin ada rekan di sekolah saya tuh tidak bisa pakai Gemini-nya. Nah, ini berhasil. Ternyata akun saya Bapak Ibu yang bermasalah. Ini berhasil ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti memang akun belajar Tahidi ini sedang ada sedikit kendala ya Bapak Ibu ya, termasuk di fitur sharingnya itu masih ada kendala. Jadi Bapak Ibu kalau menemui kendala, oh kenapa kok tidak bisa tergenerate Gemini-nya ini, itu coba ganti akun saja Bapak Ibu. Ini tadi ya, ini sesuai dengan perintahnya tadi Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya apa, nanti ada alurnya. Kalau mau detail alurnya, satu tujuan pembelajaran alurnya ada, lalu kata kuncinya tadi ada, dan ini sudah saya cocokkan Bapak Ibu, benar materinya, struktur atom itu materinya ya ini bahas tentang atom, isinya atom, lalu nomor atom, sifat unsur itu sama Bapak Ibu. Nah, nanti langkah berikutnya Bapak Ibu kita ekspor ke spreadsheet. Sama, nanti kita pastekan di sini hasilnya. Kita rincikan dan
eh, perlu kita garis bawahi bersama Bapak Ibu. AI ini kan untuk membantu kita tahu benar sesuai atau tidak materinya, itu kita Bapak Ibu. Kita harus tetap cross check, misalnya di alokasi waktunya, kok kayaknya materi ini sepertinya kok terlalu sedikit alokasi waktunya, itu kita bisa rubah Bapak Ibu. Nah, kok kayaknya materinya ini tidak dibahas gitu. Itu tetap harus kita cross check Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi perangkat pembelajaran kita bisa lengkap. Dan seperti tipsnya Bu Juju tadi, jangan lupa Bapak Ibu, nanti kita buat foldernya yang tersusun. Saya buatnya di sini Bapak Ibu. Di sini. Move saja. Ini saya sudah dapatkan di sini Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya, Pak Andi ya. Dan Oke, Beb. Beb. Oke, terima kasih Pak Febri. ya, Ya, harus saya kembalikan ke Bu Indah ya. ya nggak apa-apa. Silakan. Oke. Nah, Pak Febri, kita ini kalau dijadwal sampai 20.45 ya, Pak Febri. Artinya masih kurang lebih 20 menitan lagi ya, Pak Febri ya. Kurang lebih 20 menitan. Mungkin itu kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya, Pak Febri. Ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat ini, Pak Febri. Kita lihat dulu tadi kita semua. Mana tadi? Nah, ini ada dari Kuat Sugiantoro ini. Jadi mungkin nanti bisa kemana atau ke Bu Juju juga. Dari Kuat Sugiantoro. Ada Pak Kuat masih di ini? Gmail. Langsung saya bacakan saja ya, Febri ya. Bu, masih ada. Oke. Saya bacakan ya Pak Kuat ya. Ya, siap Bu. Oke, mau tanya, misalkan buat modul pendukung agama Islam yang ada ayat suci Al-Quran dan hadisnya, apakah bisa? Itu untuk pertanyaan Pak Kuat. Silakan Bu Juju atau Febri, silakan. Ya, Bu Juju. Apa tadi formnya? Kita coba aja. Ya, copy dari ini aja Bu Juju ya. Pertanyaannya ini. Materinya contohnya apa Pak Kuat? Oke, untuk materinya contohnya ayat keberagaman Pak, kelas 6 ayat keberagaman tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Gantian, Pak. Sabar Pak, sabar. Ya, siap. Ya. Bapak guru kelas? Kelas 4, 5, 6 Pak. Saya pakai ini apa? From ini berdasarkan Skillsoft-nya Google. Jadi mungkin saya tidak pakai Anda. Karena kadang-kadang Gemini itu salah persepsi jika saya menggunakan Anda. Saya adalah guru pendidikan agama Islam. Pak. Pendidikan agama Islam. Kelas berapa Pak tadi Pak? Kelas 6 Pak. 6 SD. Terus? 140 oku. Ya, Bapak minta bantuan apa tadi? Bantu saya membuat modul ajar. Modul ajar. Bab 1. Bab 1. Tentang ayat keberagaman. Ayat keberagaman. Sudah itu? Lagi Pak? Kemudian itu kalau Qurannya itu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dilengkapi dengan ayat 13 ya. Ya, siap. Ada lagi tambahannya Pak? Mungkin cukup itu dulu Bu ya. Kita coba ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Prok. Jadi apa? tidak.
Silakan Pak, dilihat dulu. Oke, ini dia Pak Sugi. Kuat ya. Sayang balik lagi dia. Aduh, saya coba ini copy ke sini aja. Oke, yang ini. Gemini yang ini. Oke, copy. Tek. Bekerja samalah ya. Nah, dia mau nih. Tidak Nah, akan beda ini ya, Bu. sudah Pak, udah jadi Pak. Tapi balik lagi dia karena ada ayat tadi. Enggak Ah, kuat dia Pak. tapi ayatnya udah kebaca tadi, Bu. Insya Allah ayatnya benar. Ya, Bapak sudah tahu konsep berarti. Bisa manfaatkan ini untuk membuat modulnya ya Pak ya. Ya, siap, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Saya stop sharing. Insya Allah cukup, Bu. Tadi bisa masuk ayatnya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Makasih. Sama-sama Pak. Oke. Oke, udah ya Pak Kuat ya. Udah pertanyaan Pak Kuat tadi udah dicobakan. Ya, sudah, Bu. Iya, terima kasih ya Pak Kuat. Sama-sama, Bu. Semakin kuat ya Pak ya menghadapi tugas-tugas sebagai guru seperti itu. Ya, insya Allah. Nah, selanjutnya lagi ini satu lagi pertanyaan dari Ibu Fasihatul Khairiyah. Assalamualaikum Bu Juju. Nah ini langsung ditulisnya untuk Bu Juju ya. Saya mau tanya gimana bentuk kalimat form kalau membuat LKPD yang hasilnya dalam bentuk TTS. Maksudnya teka-teki silong kali ya Bu Juju ya. Boleh Ibu open mic lagi? Ibu Fasihatul. Mana Iya, Bu. silakan. Ya. Saya coba ini. Iya. Saya pakai entire. Itu saya menyebutkan formnya, saya adalah Saya adalah guru IPS kelas pinter ya. 9. Santai Bu, santai Bu. Iya, IPS Bu. kelas 9 SMP ya. SMP, Bu. Ya, terus apa yang Ibu ingin mengajar apa Ibu? Mengajar IPS kelas 9. Oh, sudah itu ya. 9. Bantu saya Bu, apa? Bantu saya. Ibu mau Bantu saya membuat membuat LKPD ya, Bu. LKPD materi tentang benua Amerika dalam bentuk TTS. Oke, saya bisa jelaskan di sini. Ya. Gemini sebenarnya tidak bisa membuat dalam bentuk TTS. Kita cobakan saja ya. Saya coba tadi nggak bisa, Bu. Jadi saya salah form. Dalam bentuk beri saya referensi. Bantu beri saya referensi. Tunggu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, referensi untuk membuat LKPD materi dalam bentuk TTS. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa TTS? Nih, Bu. Ini referensi yang bisa Ibu buat untuk membuat peta konsep. Buatlah peta konsepnya. Dia hanya bisa memberikan referensi seperti ini. Contoh soal. Nanti jawabannya Ibu buat dalam bentuk TTS yang bersusun kotak-kotak itu kan Bu ya? Iya, Bu. Negara Patung Liberty. Ini contoh soal. Kanan, ke kiri, atas, bawah. Amerika Serikat Ibu buat di Canva. Seperti itu saja. Berarti tabelnya itu buat sendiri lagi Bu ya? Betul, karena ingat Gemini adalah chatbot dalam bentuk teks, bukan gambar. Ibu bisa gunakan Copilot. Iya, Bu ya. LE, yang lainnya. Demikian. Terima kasih Bu ya penjelasannya. Sama-sama ganti formnya aja. Minta referensi. Saya berikan pindah. Ya, iya. Gimana Bu Fasihatul lumayan ya Bu ya, udah dapat bantuan. Alhamdulillah. Iya Bu, sudah jelas. Tanya sendiri, iya. Terima kasih Bu Fasihatul. Sama-sama. Lanjut lagi ya Bu Juju dan Febri, masih ada ini pertanyaan lagi dari Ibu Ike Eprianti. Ini dua-duanya nih untuk Bu Juju dan Pak Febri. Saya mau bikin modul tentang perundungan menggunakan foto atau gambar.
apakah bisa AI merubah foto asli menjadi bentuk kartun? Seperti itu pertanyaannya. Jujur, silahkan. Referensi pakai Copilot, Gemini tidak bisa. Silakan Beb, ada tambahan lagi enggak? Ya, ada ya Bu Juju ya. Saya pernah lihat sih, tapi Pakai saya belum Canva. pernah pakai. Yang membuat gambar ini jadi gambar kartun itu bisa. Atau kayak ada Fireflies. Pakai Iya. Canva. Iya. Kalau di Gemini ini nggak bisa, Ibu. Ya, dia dalam bentuk teks, Ibu. Ya. Bu Depi raise hand terus dari tadi. Pegel nggak tangannya? Atau lagi raise hand? Oke deh. Bu Ike gitu ya Bu Ike ya. Memang dia berbasis teks ya Bu Juju ya dan Devi ya. Oke. Bu Devi. Ini Bu Devi dari IG Oku ini. Ibu Devi Mulyani silahkan nih. Udah raise hand dari tadi. Silahkan Bu Devi. Pencet. Kalau enggak. Halo, Silakan. halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Kenalkan saya Devi. Ibu, khusus pertanyaannya boleh ke siapa aja lah ya, Bu Juju boleh, Pak Febri boleh. Gini Bu Juju, terkait dengan yang pertanyaan Ibu Fasihah tadi gitu ya, mengenai TTS. Kalau misalkan Bu Juju kita buat dulu nih bentuk kotak-kotaknya gitu, TTS-nya gitu. Kemudian dikasih prompt-nya sudah di bagian atasnya. Formatnya sudah dibuat, tapi plus sama TTS-nya gitu. Apakah masih bisa terbaca nggak dengan Gemini AI ini? Atau misalkan kita buat tabel gitu kan, untuk buat rubrik, tapi kita bikin tabel duluan gitu misalkan. Masih bisa terbaca nggak kira-kira begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk TTS saya belum pernah coba, tapi rubrik saya sudah pernah coba. Saya menggunakan, saya screenshot format dari rubrik saya masukkan dengan form yang sama, baca detail soal ini, bantu saya membuat rubrik berdasarkan gambar berikut ini. Nggak bisa. Bisa ya Gitu. begitu ya? Ya, Iya. Jadi memang benar-benar pure dia harus dalam bentuk teks semuanya ya. mungkin Pak Febri ada saran? Sama sih. Ini jawabannya sama Bu Juju. Nggak bisa ya Sudah, begitu ya. sudah kasih link YouTube untuk buat TTS, Bu. Pak Ibu kalau nggak bisa jangan dipaksa ya, nggak enak loh kalau gitu. Saya kira bisa semuanya gitu Pak Andi kan. Baik. Kalian yang Terima habis, kasih. Bu. Ya, terima kasih Bu Juju, Pak Febri. Iya. Lihat di YouTube-nya Pak Andi, Bu. Siap-siap, nanti saya mampir ke YouTube-nya Pak Andi. Memang ada aplikasinya untuk buat TTS. Mudah, Jangan Bapak lupa Ibu. di ini subscribe. Asik. Siap. Oke, itu Bu Devi ya. Selanjutnya ini ada lagi Pak Asbiri 25. Ini raise hand juga. Silakan Asbiri dibuka dulu mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asbiri dari Oku. Nah, jujur nih Bu, saya ini baru tahu lah tentang AI ini baru buka-buka nih sambil buka-buka di sini. Nah, kalau untuk masukkan perintah di sini oke lah, sudah paham saya itu Bu. Namun setelah kita dapatkan informasi yang kita masukkan dalam perintah di sini, kita mau diapain lagi itu gimana itu Bu? Maksudnya fitur-fitur yang lainnya tuh. Mohon maaf. Tidak apa Pak Asbiri, itu bagus sekali pertanyaannya. By the way, Iya, fitur yang mau mana yang dikemanain lagi gitu. Bapak Ibu bingung? Fitur yang mana yang Aku ini baru paham itu baru sebatas memasukkan perintah di sini Bu ya, sudah tampil apa yang kita inginkan. Nah setelah itu misalnya mau kita ngelola perintah itu ke mana lagi gitu Bu ya. Oke, Pak Febri share screen, saya nanti jelaskan ke Pak Asbiri. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Baik, Bu. Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jangan sungkan bertanya. Pak Ibu boleh bertanya apapun sini. Pak Asbiri, masih di sana?
Siap, Bu. Nah, Bapak tadi buat formnya apa? Formnya apa tadi Bapak Ibu buat? Bapak buat Banyak saya tadi. Saya buat pertanyaannya. form tadi, saya coba apa ini di sini saya tanyakan apa perbedaan antara Gemini AI dengan Chat GPT, kemudian contoh-contoh apa judul tesis gitu. Banyak lah macam-macam gitu, Bu. Oke, baik. Bapak harus ikutin yang tadi ya, biar tidak bias dan halusinasi yang dikirimkan. Saya tuh Ya, buat jurnal esai, Ibu Bapak Asbiri, saya ya. pakai Saya Open ini nonton AI. pakai handphone, jadi layarnya tuh terbatas gitu. Oh, tidak apa-apa, Bapak menyimak saja ya dari Ya. Pak Febri, itu layarnya sudah muncul. Saya adalah mahasiswa S2. Bapak mau cari apa? Saya adalah mahasiswa S2, berikan saya contoh tentang judul tesis yang berkaitan dengan jurusan MPI. Tentu saya. Ya, Beri saya, bantu ganti saya, Pep. Beri saya referensi. judul Referensi. tesis untuk yang berkaitan jurusan dengan MPI, yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Oke, sampai situ enter dulu. Mau berapa judul? Ya, langsung ya. Sambil di-generate, Pak, saya pernah menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi. Saya pakai connected paper juga. Tapi, kalau sudah diberi referensi oleh AI, Bapak harus cek link yang diberikan. Karena ada beberapa penelitian itu bias dan halusinasi. Kalau mau ini tidak bias dan halusinasi, Bapak bisa gunakan yang lain. Jangan Gemini atau ChatGPT, tapi Perplexity namanya Pak Asbiri. Kalau menggunakan Gemini dan ChatGPT, ya tadi, hati-hati bias. Harus cross-check ulang. Kalau tadi pertanyaan pertama ya, apa beda Gemini dengan OpenAI atau ChatGPT? Jangan cari bedanya, Pak. Sama aja. Persamaannya Bapak cari. Sama-sama membantu, Pak. Iya, pertanyaan ini baik, saya tahu bingung itu apa gitu. Jadi saya tanya di teks itu gitu, Pak. Oke, ini kan sudah muncul nih ya, dibuat oleh Pak Febri. Terus Bapak bingungnya di mana lagi? Kan sebatas judul-judul yang kita minta, Bu ya. Misal kita minta gambaran isi, dia tuh kemana lagi kita nyarinya, Bu? Oke, sekarang bisa kita copy judul itu, kemudian kita tanyakan lagi, atau? Boleh. Pilih yang mana, Bu? Tanyakan lagi. Bapak pilih yang mana? Itu ada kepemimpinan pendidikan Islam. Ya, judulnya yang itu dulu, Bu. Ya. Yang itu dulu, Bu. Pengaruh gaya kepemimpinan. Nah, benar. Oke, Bapak mau cari apa? Misalnya untuk isi itu sebagai referensi gitu. Atau sebagai untuk baca ini. Bantu saya aja, Pep, karena di atas sudah berkaitan kan. Bantu saya membuat poin dari materi. Materinya nggak usah. Poin-poin materi berikut ini. Dari materi berikut ini, oke. Titik 2. Enter. Poin utama. Nanti esai Bapak isinya yang pertama itu kepemimpinan transformasional dan seterusnya, latar belakang. Kalau mau minta buatkan latar belakang, copy semua poin utama itu, kemudian bantu saya untuk membuat latar belakang dari deskripsi berikut ini. Langsung muncul itu nanti latar belakangnya. Itu Pak Asbiri. Berarti di setiap apa yang kita inginkan kita copy itu, kemudian kita tanyakan lagi gitu. Ya, sebaiknya seperti itu. Bapak mau lengkap. Pak, AI ini, Artificial Intelligence ini, dia menyaring semua yang kita perintahkan. Jadi nanti AI-nya makin pintar, Bapak.
makin paham apa yang kita tugaskan, tapi dengan form yang tepat. Untuk menyalinnya Bapak bisa, Pak. Terima kasih Bu, kesempatannya Bu. Iya, untuk ngopi ke Google Doc bisa ya Pak ya? Menyalin ke Google Doc. Boleh Febri ulangi lagi bagaimana cara menyimpannya yang sudah ditentukan. Ya itu yang maksud saya tadi Bu. Maksudnya setelah ini mau diapakan waktu itu ya termasuk itu maksudnya. Bapak klik yang ditunjuk oleh Pak Febri. Yang kita izinkan. Oke, di bawah sekali itu ada tombol share. Tombol share kelihatan ya Pak ya? Yang warna biru itu bagikan atau ekspor. Bapak fokus ke situ aja deh. Nah, nanti pilih yang ekspor ke dokumen. Nanti pindah dia. Lihat tanda panah Pak Febri, buka dokumen Pak. Kan ini ada live streamingnya, Bapak nanti ulangi aja deh. Nah, jadi dia Google Doc. Ganti dulu judulnya, jangan lupa. Poin jurnal. Simpan ke drive Bapak. Jadi tidak berantakan filenya nanti. Buat folder dulu. Simpan, nah bisa lah Pak Asbiri nyimpannya di folder. Biar rapi Pak, saya begitu, biar rapi. Itu Pak Asbiri. Halo Bu Juju, Pak Febri. Terima kasih Saya ya. potong ya. Silakan Potong Pak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, itu pertama di kolom komentar itu udah ada link daftar hadir, tapi jangan live dulu ya, karena kita belum foto bareng, kemudian hari ini hari terakhir nih. Terus yang kedua, Pak Febri sama Bu Juju, itu di kolom chat Gemininya, itu kan ada tombol top dan tombol ini ya, top ke bawah ya. Nah itu boleh untuk feedback ke Gemininya Bu. Jadi kalau kita hasil pencarian yang kita memang sesuai dengan yang ingin kita cari, itu kita bisa feedback ke Gemininya. Misalnya tanda jempol tuh. Nah, itu yang top ini sama hilang. Coba Pak Pep. Klik lagi Pak yang tanda tambahnya aja. Nah, ya, di bawah sekali ada thumbs up. Pak Pep, coba Pak Pep. Down. Bukan Pak, Bukan sebelah kanan Pak, kanan dikit. Kanan Pak, ke kanan. Mana ya turun kalau ke Pak bawah, Febri? Pak Pep. Kiri Pak. Kiri apa kanan ya? Pencarian kita tadi Pak Pep, yang di terakhir. Nah, itu kan itu ada jempol Pak. Iya. Itu kasih masukan tuh ke Gemini. Itu benar atau cek tidak? Bapak Ibu ya. Nah, terus kasih itunya. Nah, kemudian kalau memang hasil pencarian kita nggak pernah sesuai, itu kasih feedback jelek tuh. Jadi kita kasih feedback ke mereka, misalnya Gemini belum bisa bla 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 bla. Nah itu nanti si Gemini-nya akan belajar lagi ke depannya untuk melengkapi kekurangan atau feedback negatif yang kita berikan. Seperti itu aja saya tambahannya. Jangan dikirim. Misalnya nggak berhasil loh, yang nggak berhasil ya, itu kayak gambar kan, itu bisa kita kasih feedback negatif, terus kasih keterangannya di situ. Oke, itu aja ya Bapak Ibu ya. Kemarin cara ngepin sudah diperagain belum ya? Saya kan live duluan tuh. Cara ngepin. Sudah itu, ya, di situ. Itu ya. Ya. Sematkan. Biar rapi Pak Asbiri. Pencariannya munculnya di garis 3 yang sebelah kiri atas kita ini loh. Tinggal dipin aja. Jadi teratur pencariannya. Ya, kita kembalikan ke Ibu Indah. Oke, terima kasih Bu Juju. Ada satu lagi yang raise hand ya, tapi sepertinya udah diturunkan ini. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Di kolom komentar kan ada tadi. Iya, ini udah habis. Ya, jadi ini ada tambahan ya Bapak Ibu dari Andi, ada di YouTube untuk pembuatan TTS otomatis. Baik. Sudah, ini nggak ada lagi Bu Juju dan Pak Febri. Ya sekali lagi ya Bapak Ibu, memang Gemini ini bukanlah kantong Doraemon ya Bapak Ibu, semuanya tersedia di sini, semuanya bisa kita kita lakukan di sini. Tetapi poin pentingnya lah Gemini ini sangat membantu sekali. Saya simak dari kemarin dan hari ini sangat membantu sekali untuk
bantu tugas-tugas kita sebagai guru dalam pembuatan asesmen, menemukan berbagai informasi-informasi dalam waktu yang singkat ya. Ibu luar biasa, dan sekali lagi ini bukan kantong Doraemon. Tentu kita harus banyak berliterasi juga, banyak menjelajah ke aplikasi-aplikasi atau yang lainnya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali pada sesi malam hari ini dengan materi yang disampaikan oleh Ibu dan Febri semakin menambah dan menguatkan pengetahuan serta pemahaman kami mengenai Gemini AI itu ya. Bapak Ibu pemateri, terima kasih sekali lagi atas materi-materi hebatnya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Ibu peserta workshop yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini selama malam hari ini sampai dengan pukul 8:37 saat ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga dari kegiatan ini kita mendapat manfaat yang sangat positif, terutama dalam membantu tugas kita sebagai guru yang profesional. Baik Bapak Ibu, selesai sudah sesi malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.